Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, let's get started. Oke guys, hari ini aku mau Q&A sama ayah aku. Namanya Dani guys. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa itu? Pertanyaan pertama, aktivitas apa yang ayah senangi waktu kecil? Main bola sama kawan-kawan. Jadi dulu di Medan tuh ayah kecil nggak punya lapangan, nggak punya lapangan. Jadi kita main di tengah jalan. Main di tengah jalan. Lapangannya itu jalan aspal. Jadi lapangan jalan aspal. Tiang gawangnya dari sendal. Tiang gawangnya dari sendal. Iya, bolanya bola plastik. Seru. Jadi asal ada, kalau di Medan kan motor itu namanya kereta. Ya. Kalau ada kereta lewat berhenti. Nah biasanya yang paling gendut itu jadi kiper. Oh. Jadi yang paling gendut jadi apa? Kalau tanda-tanda outnya itu kalau udah masuk paret bolanya atau masuk rumah orang. Kalau bolanya masuk rumah orang berarti out. Gak marah ya? Enggak, jadi waktunya itu waktu habisnya, kalau bola kan 45 menit. Kalau ini enggak, kalau pas saya main bola sama kawan-kawan waktu kecil dulu, itu waktu habisnya itu kalau enggak dipanggil mama, panggil ayah. Kalau enggak azan maghrib. Jadi itulah, jadi seru main bola, tapi karena di sana tuh susah cari lapangan, mainnya jadi tengah jalan. Jadi itu yang paling berkesan sama ayah. Jadi itu dia. Oke guys, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, hal apa yang paling ayah kenang tentang masa kecil ayah waktu SD? SD. Jadi ayah SD itu sudah sih pergi ke sekolah jalan kaki. Kemudian masuk sekolah SD. Ya sama seperti anak-anak SD lainnya. Jadi yang paling berkesan itu apa ya? Berak celana. Mau malu. Iya, jadi ayah dulu ayah sih dulu pendiam orangnya. Nah jadi mungkin waktu belajar ayah sakit perut gitu kan, sakit perut. Jadi nggak bisa nahan lagi, akhirnya berak celana. Ayah pura-pura keluar, itu sambil nahan, ayah keluar izin sama gurunya, langsung dia ayah pulang ke rumah. Berkesan waktu itu ya, memang waktu SD selain sama dengan anak-anak lainnya, ayah pernah itu malu jadi berak celana itu aja. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Oke, pertanyaan yang ketiga. Oke, apa tuh? Aktivitas apa yang ayah senangi waktu SMA? SMA tuh kumpul-kumpul sama kawan-kawan, main gitar, terus ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang pas lagi dapat duit di traktir, kalau di bahasa Medannya itu dibandari. Nanti ada yang belikan sate, belikan bakso. Jadi kumpul-kumpul sama kawan, iya makan sama-sama. Jadi sama kawan-kawan itu main-main gitar, itu ada. Mungkin ada yang nonton nanti kawan-kawan saya waktu SMA, Faisal, terus siapa lagi, si Hendro, Yun, Budi almarhum udah meninggal. Kemudian banyak lagi kawan saya, itu ada Adi, ada Jakit, namanya Jakit, kemudian si Joko yang selalu main gitar, Fadil, banyak lah namanya. Jadi yang paling saya suka dulu keluar sampai malam. Tadarus dulu saya suka ke masjid. Kalau di sini kan tadarus di masjid kan. Nah dulu saya suka ikut tadarus baca Qurannya sebentar, mainnya yang banyak. Kumpul sama kawan-kawan, tadarus, ngaji Qurannya sebentar, mainnya yang banyak. Mainnya banyak tapi ngajinya dikit. Iya, jadi itulah kayak aktivitas yang paling saya suka waktu SMA kan. Iya. Pertanyaan nomor 4. Apa lagi tuh? Apa yang paling ayah ingat dari masa remaja ayah?
Oh ya, serem aja. Iya. Serem aja, ya nggak ada yang istimewa. Nah, jadi biasa remaja ya kayak gitulah, remaja main-main sama kawan. Tapi dulu ayah nggak suka. Kalau remaja itu lebih banyak main sama kawan. Kemudian kalaupun jalan-jalan, ayah itu nggak suka kalau ke mall-mall tuh nggak suka. Jadi sukanya itu ke alam, berenang di sungai, Di taman suka. pergi ke gunung, taman ngapain sih di taman? Gak jelas kalau di taman itu ya. Tapi saya suka ke sungai, kayak di Medan tuh ada dulu rame-rame sering ke Bukit Lawang namanya. Nah, Bukit Lawang. kalau nanti kalau ke Medan, kalau sempat kita di sana Bukit Lawang, Brastagi, Sembahe, mandi-mandi di air sungai, terus ke hutan. Jadi saya lebih suka yang gitu daripada pergi-pergi ke mall. Enak, gak jelas, ya, gak jelas. Nggak jelas. Tuh, Oke. terus apa lagi? Pertanyaan kelima. 5. Berapa pertanyaan? 10. Oke, coba. Apa yang paling ayah ingat tentang nenek? Nenek masakan. Masak. Nenek kalau masak enak nah. Enak banget. Weh. Enak Nenek banget. tuh masaknya jadi enak. Kenapa? Karena lapar. jadi dulu kalau balik main-main, ya tinggal buka makan. Jadi nenek tuh kalau masak memang enak. Apalagi kalau buat lontong kalau lebaran, sayur buncis, kentang campur sambal hati, kemudian kalau ada rendangnya enak. Pokoknya kalau yang saya ingat dari nenek, masakannya itu top, paling enak. Makanya kalau balik Medan, tapi nenek tua nggak kuat masak lagi. Oke, apa lagi? Pertanyaan ke-6. Apa yang paling ayah ingat tentang kakek? Kakek itu tentara itu tegas, tapi banyak pelajaran yang dikasih kakek kayak gini. Nah, dulu kakek pernah ngomong sama ayah, bukan motor kakek itu jelek, Honda Ascent tahun 90. Jadi itu yang dinaikin kakek kerja. Jadi ayah tanya, kenapa ayah kakek, ayah kan manggilnya ayah, kenapa ayah gak mau ganti motor? Kata ayah, kalau ayah ganti motor bisa, ganti mobil pun bisa, tapi kalau ayah ganti motor, ganti mobil, anak ayah gak ada di sekolah. Jadi kakek dulu itu mengutamakan anak-anaknya dulu sekolah. Makanya anak-anak kakek itu gak ada yang gak sekolah, minimal tamat SMA. Jadi kakek itu memang orangnya berpikiran maju. Jadi dia pengen anak-anaknya itu tamat sekolah. Nggak ada yang nggak tamat sekolah, minimal SMA. Nah, ayah sendiri S1. Iya, sarjana. Jadi kakek itu orangnya pekerja keras, nggak suka diam di rumah. Nah, jadi nggak suka diam di rumah, tegas, dan banyaklah pelajaran yang dikasih ke anak-anaknya dari kakek. Kakek itu orangnya luar biasa. Sampai sekarang ayah masih ingat ajaran-ajaran kakek yang baik-baik. Ini sama seperti sekarang. Ayah nggak mau anak ayah nanti putus sekolah. Kalau bisa semua anak ayah sekolah. Husna, Al, terus Kila, itu harus sekolah tinggi. Kalau ayah S1, kalau bisa anak ayah S2, S3, STLR. Ada STLR? Jadi banyaklah cerita-cerita yang berkesan dari kakek. Ya, ayah sering cerita-cerita dulu sama kakek. Jadi ada satu yang ayah ingat sampai sekarang. Jadi dulu ayah tuh belajar ngitung 1 sampai 100 itu dari mijak badan kakek. Jadi mijak badan kakek itu sambil ngitung 1 sampai 100. Jadi sebelum ayah mulai sekolah kelas 1 itu udah pandai ngitung 1 sampai 100. Jadi nak mijak ayah. Boleh lah. Oke, apa lagi? Pertanyaan ada lagi? Ada. Hah? Banyak. Pertanyaan ke 7 kan? 7 kayak. Hmm? Lupa. Oke lah, oke. Apa?
Oke, pertanyaannya, apa yang paling ayah ingat dari masa-masa kelahiran masing-masing dari kami anak-anak ayah? Husna, dari Husna dulu ya. Ya, Husna. kan apa yang- Husna dulu waktu ibu hamil Husna, ayah sering ke rumah sakit sama ibu. Ibu sering pendarahan. Terus waktu lahiran Husna ayah jantungan karena anak yang pertama. jantungan. Iya, ayah belum pernah punya anak. Ayah nggak bayangkan ayah punya anak. Sekarang malah 3, ya. Jadi lahir Husna itu anak yang pertama. Lama nunggu, ya lama nunggu. Kemudian Al itu ingat ayah waktu itu jadi ketua pelaksanaan masa orientasi siswa. Jadi Al itu lahir di hari terakhir MOS, masa orientasi siswa. Ayah ditelepon, pas itu ayah nggak dapat nutup, jadi ayah langsung ke rumah sakit. Nah, Al itu lahirnya operasi sesar. Kalau Husna tadi, Husna lahirnya normal, cuma divakum aja sedikit. Yang ketiga, Akila. Akila ini lucu. Jadi waktu hamil Akila berapa bulan sama ibu kan balik dari sekolah. Nggak nyangka itu ada bebek lewat. Jadi akhirnya ayah sama ibu nabrak bebek, jatuh. Itu ayah khawatir betul. Jadi langsung periksa ke puskesmas. Mudah-mudahan hamilan ibu nggak ada apa-apa kan. Nah akhirnya alhamdulillah Akila masih selamat. Sekarang udah lahir. Udah lahir. Lucu pula tuh lagi. Menggeramkan ya kan. Nah, jadi itulah kesan-kesan kelahiran anaknya 3 orang tuh, Raihana Husna, Muhammad Attar Al-Farizi, Raihana Akila. Oke, pertanyaan yang ke-8. Oke, apa lagi? Kalau kakek dan nenek punya nasihat untuk ayah dan saya, menurut ayah nasihat apa yang akan mereka berikan? Oh ya, banyak sih nasihat-nasihat yang baik. Nah. Cuma satu pesan ayah ke Husna, anak-anak ayah semua, jadi orang yang berguna, bermanfaat buat orang lain. Jangan malah sebaliknya menyusahkan. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, insya Allah kita bisa berguna untuk lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ada kita kemampuan untuk nolong orang lain, tolong. Jadi itu mungkin pesan ayah, jangan jadi orang sombong, karena sombong itu tak baik. Temannya setan, betul. Nah, jadi teman setan. Ya. Enggak mau. Apa lagi? Pertanyaan ke-9. Apa yang membuat ayah berhasil di tempat kerja? Berhasil. Belum berhasil sih, nah. Cuman ayah bukan berhasil apa nggak berhasil, nah. Cuman ayah menikmati. Ya, ayah senang ayah kerja jadi guru. Dulu ayah nggak berpikiran jadi guru, tapi sekarang setelah jadi guru, karena jadi guru ini bisa merubah ayah jadi orang baik. Nah, jadi kemudian jadi guru ini di tempat kerja yang sekarang, kawan-kawan kerjanya itu seperti keluarga ayah sendiri, karena ya anak rantau kan, jauh dari rumah. Jadi ayah anggap kawan-kawan kerja ayah itu saudara ayah semua. Nah, jadi ayah nikmati. Kalau masalah-masalah sedikit ya biasalah, namanya tempat kerja ada masalah. Ya biasa lah tuh, nggak mungkin gak ada masalah kan. Jadi itu yang ayah buat. Jadi belum berhasil sih, nah berhasil senang. Nah, berhasil senang. Apalagi jadi ya ayah sekarang honorer. Nggak apa-apa, tapi honorer ya bersyukur ya, karena bisa nyekolahkan anak ayah, bisa insya Allah anak ayah cukup, nggak ada kurang. Amin. Oke, apa lagi? Pertanyaan terakhir. Bagaimanakah ayah menentukan pilihan karir dulu? Hal apa yang paling berkesan bagi ayah? Menentukan karir. Dulu ayah cita-citanya jadi tentara karena nengok kakek gitu kan. Tapi setelah ayah kerja nih, ada satu yang bisa kenapa ayah memutuskan akhirnya kuliah.
Jadi ayah dulu kerja di satu restoran fast food, nggak usah disebut. Fast food itu, jadi waktu itu ayah jadi pelayan, dan lama-lama ayah mikir kalau nggak dilanjutin sekolah, kerjaan ayah ya situ-situ terus, nggak berkembang. Nah, akhirnya ayah memutuskan untuk kuliah, ngambil jurusan sastra Inggris, ya nanti bisa mencari kerja yang lebih baik. Jadi ternyata Allah jadi ya itu nggak nentukan jabatan sih, takdir. Takdir. Allah takdirkan aja jadi guru, dan takdirkan ketemu ibu. Kalau yang nggak jadi guru ya nggak ketemu ibu. Oke, habis. Oke, jadi simpulannya harus jadi anak baik. Iya. Nah, harus jadi anak berguna. Oke. Sudah dulu videonya hari ini. Oke, sebelum kita berpisah, aku ingatkan sekali lagi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum.